Salam sejahtera bagi seluruh pembina dan teman-teman remaja Jemaat Immanuel Sendangan Wilayah Sonder. Kita akan memulaikan ibadah remaja tingkat rayon di saat ini yang akan dipimpin oleh Penatua Rima Tambayong. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 3 bait 1, Kami Puji dengan Riang. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kekal yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Saat ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk kehidupan yang sampai saat ini diberkati oleh Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Di hampir sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh melaksanakan akan segala aktivitas kami oleh penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sehingga pun Tuhan, saat ini kami pun ada dalam persekutuan yang beribadah dengan-Mu Tuhan, remaja Jemaat Immanuel Sendangan yang ada di rayon-rayon. Tuhan berkati persekutuan ini dan biarlah Tuhan senantiasa kerinduan kami untuk bersekutu duduk sedangan dengan firman Tuhan, datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami siap hati dengan ketulusan menghadirkan Tuhan dalam persekutuan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Engkau bersama-sama dengan persekutuan ini dan senantiasa persekutuan ini diberkati oleh Tuhan. Namun Tuhan, mengaku di hadapan-Mu kami banyak kali melakukan dosa, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menyakiti hati Tuhan tapi pun menyakiti hati sama. Ampuni kami Tuhan supaya kami layak di hadapan-Mu bersekutu, bahkan pun kami layak untuk duduk sedangan dengan firman-Mu saat ini. Dan berkati Tuhan, baik hamba-Mu ini bahkan pun adik-adik remaja yang ada di rumah masing-masing, untuk kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami, Roh Kudus menuntun kami, biar apa yang kami dengar itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kehidupan selanjutnya di dalamnya kami pada kehendak-Mu melalui firman Tuhan. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa sembahyang syukur permohonan kami, dan biarlah ibadah ini Tuhan boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terambil dalam Markus 2 ayat 10b sampai 11. Markus 2 ayat 10b sampai 11, sebagaimana pembacaan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, tapi saya hanya mengambil dalam renungan harian keluarga di Markus 2 ayat 10b sampai 11. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama nyanyian rohani, Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, semoga demikian. Adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan, tentunya orang sangat bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini orang diberkati oleh Tuhan. Yang walaupun memang dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan pandemi COVID-19, orang tentunya tetap merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya remaja Jemaat Immanuel Sendangan tentunya punya kerinduan untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Walaupun memang persekutuan ini ya seperti ini, lewat rekaman ataupun dengan hal-hal yang ada sekarang melalui TOA dan lain-lain. Tapi orang bersyukur orang masih boleh beribadah dan orang masih punya juga kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Nah, adik remaja yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita lewat tema mingguan saat ini, pelayanan gereja yang menyembuhkan. Secara garis besar pembacaan ini kalau orang memulai dari ayat yang pertama, di sini secara garis besar ketika Tuhan Yesus datang di Kapernaum, membuat orang banyak berdatangan. Tentunya di situ ya tentu berkumpul. Berdatangan, berkumpul, dorang di sini mulia itu Tuhan Yesus. Bahkan di mana itu Tuhan Yesus berada, dorang berkerumun. Mau suka lihat itu Tuhan Yesus berkerumun di tempat mana Tuhan Yesus ada. Bahkan pun ketika pun Tuhan Yesus berada di dalam rumah, mereka pun mau suka lihat dan berada bersama dengan Tuhan Yesus. Di situ kalau mau dibilang mau dibaca, bayangkan kata Tuhan Yesus di dalam rumah, tuh di muka pintu, sudah mau dapat lihat karena ada orang banyak. Nah, di sini mewujudkan bahwa banyak orang yang membutuhkan kehadiran Yesus dan pengajarannya. Kalau orang juga membaca di pasal-pasal selanjutnya, memang pengajaran yang Tuhan Yesus berikan itu yang dorang inginkan dan harapkan. Karena dorang kepercayaan juga Tuhan Yesus. Tapi ada satu hal yang luar biasa juga yang mereka inginkan dari Yesus, yaitu selain pengajaran, ini Tuhan Yesus membuat suatu keajaiban ataupun mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang kalau dalam bacaan ini, di sini keseluruhan di sini dikatakan penyembuhan orang sakit, dalam hal ini orang yang lumpuh. Menyembuhkan orang yang lumpuh.
Dan di sini kita juga bisa melihat bagaimana secara garis besar ini 4 orang yang membantu orang lumpuh ini dengan penuh ketulusan. Bayangkan ndak mau masuk dalam rumah, dorang naik di atas atap rumah, kon dorang buka, kasih turun pas di depan Tuhan Yesus. Dan ini adalah tindakan iman yang mendorong bahkan menggugah akan rasa peduli terhadap orang yang menderita, yang orang yang sakit lumpuh pada saat itu. Nah, inilah perwujudan iman mereka kepada Yesus. Dan saat ini dalam pembacaan lewat renungan harian keluarga dalam Markus 2 ayat 10b sampai 11, dalam pembacaan ini pun ayat ini menyatakan bahwa lewat judul bangun untuk mandiri. Bacaan ini menyatakan bahwa orang lumpuh ini disembuhkan oleh Yesus secara totalitas. Dia yang tidak berdaya dapat bangun dan bisa beraktivitas secara mandiri. Dia boleh bangkit dari kelemahannya, bahkan dia boleh terangkat dari tempat tidurnya. Pun dia boleh keluar dari kungkungan ataupun belenggu penderitaan. Dan dia boleh pulang ke rumah untuk beraktivitas sendiri tanpa pertolongan orang lain. Kalau sebelumnya dia memang waktu katuk lumpuh ya tidak bisa apa-apa. Dia harus ada orang lain yang membantu dan menolong dia. Tapi ketika dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia bisa mandiri, dia bisa bangun, dia bisa beraktivitas sebagaimana yang dia inginkan. Nah, ini hanya oleh Yesus, hanya oleh kuasa Yesus dia bisa jadi sembuh, bisa seperti yang mungkin sudah tahun diharapkan dan dambakan. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan torang pun torang tentunya mengalami sakit penyakit, ataupun saat ini torang mengalami kelumpuhan hidup, baik jasmani, rohani, fisik, psikis. Torang dapat bangun dan mandiri ketika torang punya iman, punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Apalagi kan adik-adik remaja dengan keadaan sekarang, tuh adik-adik remaja kita pikir dengan cuma di rumah saja, sekolah cuma di rumah saja, ibadah cuma di rumah. Tentunya ada banyak hal yang didapati ketika cuma di rumah. Mungkin biasa nak aja cuci piring, biasa nak aja membantu orang tua. Dengan mandiri bisa lakukan semua itu karena cuma di rumah. Belajar saja, kalau sokatu di sekolah ada guru, tapi di rumah selain orang belajar sendiri tapi juga dia minta bantuan mungkin ya, kalau ada di remaja masih kelas 1, 2, SMP masih boleh dia minta bantuan ke orang tua. Apalagi sekarang dengan kecanggihan yang ada, orang boleh lihat di Google, di handphone. Namun ini semua sekali lagi suatu kelumpuhan dalam kehidupan orang ketika orang diperhadapkan dengan keadaan COVID-19 ini. Oleh sebab itu ada hikmahnya ketika ada keadaan seperti ini yang pasti adik-adik remaja bisa mandiri. Boleh punya kreasi sendiri di rumah. Kalaupun mungkin orang tua tidak ada di rumah, adik-adik remaja mungkin bisa buat apa yang boleh baking di rumah. Dan memang sangat sulit, apalagi kalau dengar-dengar tuh ada di sekolah bilang lebih baik di sekolah daripada kata belajar di rumah. Tapi mungkin dengan keadaan ini sekali lagi bisa memberikan suatu, membangkitkan, membangun untuk orang jadi mandiri. Ketika orang bisa menantang akan apa yang terjadi lewat keadaan saat ini. Sehingga sekali lagi biar masih remaja, orang mandiri, orang bisa bangun kehidupan sendiri dengan mungkin tidak
bukan bilang lagi so ndak perlu dengan orang lain, tetapi setidaknya orang bisa melakukan hal-hal yang mungkin orang ndak pernah lakukan, orang bisa lakukan. Dan senantiasa sekali lagi kita harus berjuang lebih keras lagi untuk hidup lebih baik. Kalaupun mungkin selama ini orang punya sakit, sama dengan kita bilang tadi, rohani, tidak rajin beribadah, tapi karena di rumah suka masuk gereja akhirnya suka beribadah. Ataupun orang dalam sakit jasmani, segala sesuatu bisa diatasi ketika orang senantiasa punya ada kemauan, orang punya ada niat untuk bagaimana yang ada sakit-sakit dalam kehidupan orang bisa sembuhkan dengan orang sebagai adik-adik remaja, sebagai adik-adik remaja yang mengandalkan Tuhan, tentunya punya iman untuk senantiasa lebih lagi mendewasakan iman. Orang pasti akan mendapatkan apa yang orang harapkan, inginkan, yang pasti di hal-hal yang baik. Senantiasa juga harus ada ketabahan dan kesabaran ketika orang bisa menghadapi kehidupan ini sebagai adik-adik remaja yang memang masih plan mau pilih mana, tapi saya percaya ketika semuanya meminta petunjuk Tuhan, niscaya orang akan disembuhkan, orang akan bangun, dan orang akan menjadi adik-adik remaja yang mandiri. Demikian firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan di saat ini yang boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami lagi boleh ada di hadirat-Mu yang suci dan kudus. Bahkan pun kami boleh disapa lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Biar ini menjadi kekuatan, motivasi yang baru dalam kehidupan kami selanjutnya. Berkati Tuhan untuk Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Immanuel Sendangan, baik Penatua, Maksi, Kencem, bahkan pun komisi yang ada, baik juga di tiap-tiap rayon, tapi pun seluruh pembina remaja yang ada, bahkan pun adik-adik remaja. Senantiasa Tuhan berkati akan setiap program yang sedang dan sementara mereka laksanakan, dibuat berhasil, dan biarlah ada kerjasama yang baik antara pimpinan, bahkan pun anggota komisi, bahkan pun adik-adik remaja. Yang walaupun dalam keadaan seperti ini Tuhan, senantiasa mereka terus datang kepadamu dalam persekutuan seperti ini. Biarlah adik-adik remaja senantiasa selalu menghadirkan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, Engkau memberkati akan setiap studi, akan setiap pekerjaan, setiap keluarga dari remaja yang ada di Jemaat Immanuel Sendangan. Bahkan pun setiap pergaulan Tuhan turut campur tangan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi pun Tuhan, kami berharap, berdoa senantiasa adik remaja ini boleh berjalan ke arah yang Engkau kehendaki. Berkati orang-orang tua mereka, berkati untuk setiap apa yang mereka kerjakan, bahkan pun kemana mereka pergi dan berada diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa senantiasa lewat keadaan yang ada saat ini, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan mampukan kami, Tuhan beri ketabahan dan kesabaran lewat kami menghadapi akan pergumulan, lewat menghadapi virus COVID-19 ini. Senantiasa Tuhan kami diberi kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, tapi senantiasa Engkau mau teguhkan, kuatkan iman kami, terlebih iman percaya kami kepadamu. Sehingga Tuhan lewat keadaan seperti ini kami senantiasa meminta petunjuk dan pertolongan daripadamu Tuhan. Tuhan berkati multimedia remaja Jemaat Immanuel Sendangan. Senantiasa apa yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan, karena yang mereka lakukan Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Oleh sebab itu Tuhan, tiap-tiap keberadaan kehidupan mereka diberkati Tuhan, harapan cita-cita mereka diberkati Tuhan, tapi pun senantiasa peralatan yang digunakan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan syukur kami. Amin. Kami remaja gereja yang esa, bersemangat juang pantang menyerah, tekun berdoa, rajin bekerja dan setia membaca firman. Kejarlah ilmu, amalkan iman, berbakti bagi gereja dan bangsa. Agungkan Tuhan, juru selamat baginya lah segala kemuliaan. Remaja gereja Masehi, Injili di Minahasa, maju terus, berjuang terus, bersama Kristus Tuhan penebus. Remaja gereja Masehi, Injili di Minahasa, tampillah pancarkan kasih dan shalom. Kami remaja gereja yang esa, berbudi luhur kasih yang benar, harap percaya hidup beriman, selalu tampil penuh sukacita, dengan semangat baru dan segar, menantang masa penuh kemenangan, bersama Kristus juru selamat baginya lah segala kemuliaan. Remaja gereja Masehi, Injili di Minahasa, pergilah ke medan perang, bersama Kristus Tuhan pemenang. Remaja gereja Masehi, Injili di Minahasa, yakin Tuhan selalu beserta kita. Puji Tuhan, ibadah remaja Gemim Immanuel Sendangan tingkat rayon boleh selesai, dan untuk itu disampaikan terima kasih kepada Penatua Rima Tambayong yang telah melayani ibadah ini sekaligus memberitakan firman Tuhan. Terima kasih kepada tim musik yang melayani ibadah ini. Terima kasih juga buat tim RGS Media yang melakukan perekaman dan pengeditan video ibadah untuk hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh kakak-kakak pembina dan seluruh remaja yang telah mengikuti ibadah di tempat masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua.